Potensinya konflik yaitu calon permaisuri ini tidak ada terah atau tidak ada genetika kerabat. Kedua, masyarakat juga sudah mengetahui bahwa yang diangkat permaisuri itu dulu bekas pembantunya PP 13. Itu yang ketiga. Gusti, sebagai orang awam yang selama ini hanya membaca gitu ya, hanya melihat video-video YouTube, gitu, tulisan-tulisan gitu. Alangkah baiknya saya ini kan bertanya langsung ke Gusti Mino yang seorang keluarga inti keraton, gitu, anak seorang raja begitu. Akar dari peristiwa Minggu itu kan sebetulnya kan perseteruan antara dua pihak yang sama-sama percaya kalau mereka itu paling sah menjadi raja. Lalu saya baca-baca gitu, rumornya keduanya ini sama-sama punya argumen yang saling melemahkan bahwa keduanya memang sama-sama kalau ditarik ininya ke belakang itu sama-sama tidak punya hak untuk menjadi raja. Itu betul nggak Gusti? Seperti apa sih Gusti? Konstelasi atau kedudukan keduanya ini seperti apa kalau di mata Gusti? Ya, kalau di dalam adat istiadat atau bahasanya angger-angger keraton itu, calon pengganti raja itu memang harus dari permaisuri. Nah, Purboyo mempunyai argumen itu dari permaisuri. Namun ketika PB 13 itu menjadikan permaisuri, itu kontroversial. Kontroversialnya apa? Pertama, PB 13 mengangkat permaisuri itu tidak konsultasi dengan adik-adiknya. Padahal harus. Ya harus, minimal adik-adiknya keduanya kerabatnya. Kalau menurut adat. Kenapa harus? Karena mengandung potensi konflik. Potensinya konflik yaitu calon permaisuri ini tidak ada terah atau tidak ada genetika kerabat. Itu satu. Kedua, masyarakat juga sudah mengetahui bahwa yang diangkat permaisuri itu dulu bekas pembantunya PP 13. Itu yang ketiga. Permaisuri tersebut itu mempunyai anak yang sekarang Purboyo itu bukan anaknya yang sah. Yang sah itu maksudnya bukan anaknya PB 13 yang asli. Itu juga menurut Gusti Mung selaku adiknya. Informasi ini Gusti Mino dengar dari Gusti Mung. Dari Gusti Mung dan adik-adiknya yang lain. Gusti Buger misalnya. Itu juga argumennya hampir sama seperti itu. Makanya ada rumor dulu agar dicek DNA-nya. Itu sudah terjadi. Yang ketiga itu. Terus yang keempatnya, ketika Ngabei jadi raja beberapa tahun kan dalam kondisi stroke. Sehingga tidak pernah ngomong kan di media. Itu membuat adik-adiknya akhirnya menganggap tidak punya kemampuan lagi. Sehingga sempat dulu memunculkan PLT Gusti Buger. Pernah dimunculkan itu. Sehingga 2 tahun tidak melakukan jemenengan. 4, dari sisi kerabat dan adik-adiknya Sinun Bei 13 sendiri itu menganggap bahwa dominasi Asih ini atau istrinya Ngabei yang mengangkat dirinya sebagai itu yang mempengaruhi keputusan-keputusan Ngabei. Yang keempat, kemudian menanyakan apakah benar Purboyo ini, Ngabei PB 13 Ngabei itu benar-benar punya wasiat atas penunjukan sebagai penggantinya. Nah, atas kontroversial itu
Maka pihak, anggap saja lembaga Dewan Adat yang dipimpin oleh Gus Timo melakukan perlawanan dengan menobatkan tandingan. Yang awalnya adalah calon raja, ini menobatkan calon raja atau Kanjeng Pangeran Adipati, ini juga menyumenengkan calon raja. Akhirnya ini menobatkan raja, ini juga ikut menobatkan raja. Artinya sudah ada tandingan dari awal. Kalau menurut Gus Nino yang Mangkubumi ini atau tandingan ini itu bagaimana juga apa kesahannya dia untuk menjadi calon raja ini memenuhi nggak kalau ya tadi saya sampaikan di awal bahwa itu kelemahannya Purboyo. Sekarang bagaimana kelemahannya Mangkubumi? Kelemahannya Mangkubumi itu adalah satu, bukan dari istri permaisuri kalau menurut Angger-Angger. Dia memang anak paling besar, tapi bukan dari permaisuri. Itu. Keduanya, Gus Timo kan berargumen di media juga dinyatakan bahwa istrinya tidak sah, pengangkatan permaisuri seenaknya sendiri, seperti tadi tidak konsultasi, sehingga perlu adanya tandingan. Ya sudah, kalau nggak ini pilihannya yang ini, hanya dua soalnya. Itu membuat akhirnya dua-duanya merasa mempunyai argumen yang kuat. Nah, konflik itu semenjak sama-sama saling menobatkan, meruncing. Nah, itu dilihat oleh pemerintah. Pemerintah tahu persis. Zaman PP13 juga punya catatan bagaimana masa pemerintahan 13 akhirnya 14 konflik ini, sehingga memanggil Tejo Wulan sebagai pangeran sepuh, diajak konsultasi. Nah, itu akhirnya ya seperti yang kita dengar waktu itu, akhirnya diputuskan oleh pemerintah untuk menunjuk Tejo Wulan menyelesaikan. Ya semacam kayak super semar lah, bersemar tapi bukan. Nah, yang salah dipersepsikan oleh Purboyo kala itu akan terjadi pengumuman PB14 Tejo Wulan itu atau Mangkubumi, kan Mangkubumi ada di situ. Mereka salah duga kalau itu. Waktu acara kemarin. Akhirnya mereka salah duga bahwa ada penyerahan SK pemanfaatan kawasan. Ya, penyerahan pimpinan di keraton karena ada konflik tadi untuk mensolusi itu agar anggaran tetap berjalan. Gusti, kalau memang dua anak raja ini sama-sama tidak memenuhi begitu ya, tidak memenuhi, kurang secara anggaran begitu. Lalu anggaran-anggarannya bagaimana gitu kan? Mungkin ada second plan gitu ya, escape plan kalau ini nggak tercapai, berarti di bawahnya ada syarat lain, mungkin adik-adiknya atau bagaimana? Solusinya dari dulu ketika ada dualisme adalah kesepakatan. Satu ngalah, Tejo Wulan mengalah sama HPI ketika sama-sama PP13. Kenapa ini nggak bisa? Toh dua-duanya nggak punya kemampuan untuk merawat keraton. Kenapa dua-duanya salah satu mengalah kemudian mendapat anggaran pemerintah, dua-duanya bisa menjadi posisi yang ini kok. Yang penting di keraton. Sama-sama merawat. Artinya memang, maksud saya artinya memang harus anak raja ya Gusti. Iya, anak raja. Kalau adik itu nggak bisa ya Gusti. Bisa, dalam sejarah bisa. Ketika misalnya anak raja yang ini mempunyai kesehatan terbatas, tiba-tiba sakit, stroke atau itu boleh diganti, gitu, seperti itu. Tapi dalam case ini yang punya kandidat ya dua tersebut, nggak ada yang lain kebetulan. Mereka punya kelemahan dalam anggaran-anggaran tadi. Ya, karena masing-masing punya kelemahan di mata masing-masing, maka terjadi dualisme. Nah, dualisme itu bagaimana penyelesaiannya? Tidak akan bisa. Kita sudah memonitor dari keduanya. Tidak mungkin bisa ngalah. Gusti, mohon maaf. Nah, saya juga pernah membaca gitu ya, mendengar gitu. Ada yang mengatakan kalau keraton itu adalah suara raja itu segalanya. Artinya kalau misalnya Raja Sinuhun yang kemarin sebelum mangkat itu katanya sudah mengangkat putra mahkota, berarti itu harus dilakukan. Itu bagaimana pandangan Gusti Timo soal itu? Iya, suara raja itu kalau bahasa keraton tuh
titah ya. Titah raja itu ya memang segalanya. Kalau rajanya benar. Kalau rajanya dianggap kerabatnya dan ini benar. Kalau benar artinya menurut angger-angger misalnya, tata cara keraton. Atau menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum pemerintahan. Nah, sementara rajanya ini kredibilitasnya pada saat itu PP13 sendiri kan mempunyai legitimasi, memang didukung pemerintah sebagai raja dan Tejowulan sebagai panembahan. Tapi sayangnya pada saat itu juga yang mereka nggak tahu nih anak-anaknya sekarang nih PP13 itu adalah ada Kemendagri 430 sekian itu yang mengharuskan Tejowulan sebagai Mahamenteri pendamping dari raja, tapi ANGAPI tidak memfungsikan Tejowulan. Padahal sudah melalui Kepmen itu. Sebetulnya kalau dipikir-pikir Tejowulan dari dulu bisa itu artinya bisa memproses secara hukum misalnya, hukum nasional loh ini. Nah itu tidak diketahui anak-anaknya ini, sehingga kita ketika beliau wafat kaget semua kan, loh kok Tejowulan kok ikut-ikutan. Itu kan padahal ini haknya anak raja nih. Mereka lupa bahwa Tejowulan telah memegang Kemendagri 430 sekian dan ditambah atau dikuatkan dengan keputusan Mendagri karena ada dualisme lagi. Sehingga semakin kuat lagi bagi pemerintah. Ya sudah, yuk konflik dipanggil tidak mau kan dengan alasan mereka yang mereka pahami. Akhirnya ditunjuklah. Dan ditunjuk bukan PB14 loh ya. Itu yang salah terima mungkin bagi mereka awalnya. Nah sekarang sudah mengerti bagaimana. Ya sudah Purboyo ngalah saja. Kalau nggak ngalah berarti melawan pemerintah, akan menanggung sendiri akibatnya. Itu. Jadi, pemerintah ini sekarang kan menyerahkan SK pemanfaatan itu atau apa? Pelaksana keraton itu kan ke Tejowulan gitu ya. Nah, kemarin pihak dari Purboyo itu menolak dengan alasan mereka tidak setuju kalau keraton itu disebut kawasan cagar budaya sehingga pemerintah bisa ikut menentukan begitu, karena keraton katanya itu warisan keluarga secara turun-temurun dan ditentukan oleh internal gitu. Kalau menurut Gusti itu betul 1000%, tetapi menjadi salah 2000% kalau di dalamnya konflik. Ketika tidak konflik, mana ada pemerintah ikut-ikutan. Itu wilayah adat di mana-mana. Partai saja konflik di tengah pemerintah. Organisasi apapun ketika itu apa kepentingan pemerintah? Satu dari sisi keamanan dan politik daerah agar tidak terjadi kisruh potensi. Keduanya, anggaran pemerintah terus bagaimana? Nunggu yuk konflik selesai, nggak akan selesai gitu loh. Dan berpotensi kalau konflik nanti terjadi misalnya pusaka di jarah misalnya, gembok-gembokan sudah terjadi ya kan, berantem di lapangan sudah ada korban, laporan polisi dan lain-lain, gimana tuh? Jadi itu ngawur, dia belum belajar masalah keraton sebelum-sebelumnya, konflik sebelum-sebelumnya. Pemerintah kalau dua-duanya itu ada konflik, siapa yang menjadi penengah? Yaitu orang yang netral itu pemerintah di luar adat. Kemudian yang punya kekuatan menekan anggaran. Mereka tergantung anggaran. Pemerintah juga kalau tidak konflik nggak akan cawe-cawe, Mangkunegaran nggak ada cawe-cawe. Karena konflik bisa diselesaikan, Pondra ngalah kan. Ya sudah. Ini kan harapannya pemerintah itu kita tunggu nih. Makanya dipanggillah mereka. Kamu ngalah lah gitu, salah satu. Ada win-win solusi, salah satu penembahan. Seperti zaman PP3 Tejowulan. Kenapa nggak begitu? Mereka nggak mau datang kok. Itu salah satu kesalahan fatal untuk Purboyo. Apalagi berargumen seperti itu. Gitu loh. Emang siapa lu? Kira-kira gitulah bahasanya. Kecuali yuk rajanya Jepang sana masih sejajar bernegosiasi. Udah orang kemarin sore pernah berkata di Twitter keluar dari NKRI, nabrak lari, dipanggil pemerintah nggak mau. Siapa lu?
Saya sebagai pangeran sepuh pun sebetulnya keras saya dalam hal ini. Ini mumpung dengan wawancara saja. Kamu bukan siapa-siapa untuk saat ini, kecuali kerajaan zaman PP10, you dengan Belanda boleh nih. Itu tidak tergantung. Ini masih ada ketergantungan. Gusti pernah mengatakan seperti ini ke Gusti Purbaya langsung? Ya, beliau kan, dia kan punya kementerian Gusti Dipo, Bang Sepo-Sepo, mestinya ngerti lah. Nah, mungkin ini orang ini dididik. Saya pernah ketemu Mangkubumi kemarin. Yu sebagai adiknya, kakaknya, pernah nggak ketemu apa namanya Mangkubumi? Dia jawabnya semenjak menobatkan kami tidak ketemu. Terus ketika ketemu kamu ngomong apa? Apakah tidak ada solusi win-winnya? Menurut Mangkubumi, mereka mengatakan begini, dia sudah seperti raja. Bilang kalau nggak setuju sikat. Dia nggak setuju sikat. 7 bulan sikat. Wow. Jumawa amat ini orang ini. Itu kata Mangkubumi loh. Jadi Mangkubumi lebih soft. Tidak pernah berkomentar aneh-aneh. Itu. Menurut Gusti Nino, Mangkubumi lebih soft, ya lebih tua satu. Kemudian dia lebih apa namanya ya? Lebih bijaksana. Kurang lebih kayak gitu. Kalau dari sisi personal ya. Tapi bahwa kemudian siapa yang jadi raja, saya akan dukung 1000% orang yang didukung pemerintah. Kalau nggak didukung pemerintah ngapain? Yuk bisa apa? Raja zaman sekarang berat nanti masak ke keraton. Gusti merasa perlu untuk menanyakan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pembaca. Perseteruan ini kalau katanya netizen nih, warga masyarakat, perseteruan ini kalau terjadi di zaman dulu, gitu, sebelum ada Republik Indonesia, begitu kan mungkin terkesan malah masuk akal ya, karena raja itu kan penguasa. Kalau sekarang, kenapa kok? Apa sih sebetulnya motivasi untuk berebut menjadi raja itu? Iya, kalau zaman dulu bunuh-bunuhan, terus jadi zaman Majapahit, Demak, Kartosuro, Pajang. Nah sekarang ada pemerintahan resmi kita di bawah NKRI, gitu loh. Harapan kita semuanya maupun negara masih juga tergantung dengan apa namanya pemerintah Republik ini. Ya berkomunikasilah dengan pemerintah ketika terjadi sesuatu masalah yang tidak bisa diselesaikan di internal. Tadi pertanyaannya apa? Sebetulnya kalau dulu itu kan masuk akal kalau misalnya berseteru berebut raja, karena kan raja itu kan penguasa, bisa menentukan semuanya. Kalau di sekarang ini relevannya apa saling berseteru ini? Mereka memperebutkan apa? Ya menjadi raja untuk umur-umur mereka ini kan merasa terhormat. Didatangi banyak orang, disembah, ya kan, orang masuk keraton pun jalan keraton, kalau Suro Anda lihat seperti itu kan. Nah bagi anak-anak seperti itu tuh, wah bapak saya ini dihormati orang nih, pejabat saja saya diundang, nggak diundang datang, minta datang. Itu pikiran konyol itu, gitu loh. Artinya kamu untuk bisa menjadi seperti itu, damai aja nggak bisa, gimana sih? Itu nanti kan memerlukan waktu yang panjang, you bisa dihormati masyarakat. Bagaimana perilaku you, bagaimana dalam berhubungan dengan pemerintah, dengan masyarakat. Mereka kan sekarang lagi istilahnya pencitraan kan, datang ke masjid-masjid, sowan ke emangnya pilkada ini, itu nyoblos. Ya itu kita ketawa aja sebagai pangeran, nggak perlu kayak gitu. You selesaikan internal dulu deh. Apa sih ininya? Wong ada win-win solusinya loh. Gusti kalau melihat ya peta sekarang gitu, kondisi sekarang, dua pihak saling punya argumen. Kalau personal dari Gusti Nino pribadi begitu, Gusti Nino yakin kalau suatu saat bisa terjadi islah antara kedua. Ya saya harus yakin, tapi kalau nggak mau islah, nggak usah dua-duanya, kenapa? Udah ditunjuk 7 bulan. 7 bulan aja dilanjutkan sampai mereka islah. Nggak islah urusan you sendiri.
Dan itu bukan sebuah hal aib buat keraton. Oh enggak, raja dibuang juga ada di kebon gitu dulu. Yang penting bagi kita, bagi kerabat loh nih, saya mewakili kerabat besar. Yang penting keraton terawat. Semua kerabat ini, kalau ditanya tidak akan pada mampu. Ini loh ngerawat pesanggeran ini. Ini saja nggak mampu nih. Saya harus dibantu orang-orang lain. Gitu loh. Apalagi keraton sebesar 5 hektar loh. Bangunannya kalau kamu masuk ya, kerusakannya sudah 80% tuh. Yang kamu lihat di depan itu, kita lihat di depan ya, museum. Itu kan baru 1/20-nya. Di dalam, waduh. Ya karena nggak ditempati. Karena dulu raja bapak saya kan Sri Yanem, itu banyak tempat, semuanya pasti berfungsi. Nah sekarang apa mereka? Mereka ngerawat tempat dirinya sendiri aja, rumahnya Mangkubumi di mana? Kamu tahu? Nah, nanti datangi. Itu kan. Ngaku raja tapi tempatnya di pinggiran Sasono Mulyo, bukan di keraton. Ini juga gitu, ngaku raja, hanya tempat tinggal bapaknya. Gajinya mereka dari mana? Dapatnya duit. Nanti untuk merawat keraton sebesar itu. Itu ceritanya. Terus pertanyaan terakhir, hubungan antara adik-adik PB13 dan anak-anak PB13 itu sebetulnya bagaimana? Hubungan siapa? Hubungan maksudnya masih harmonis atau bagaimana, atau nggak sapa-sapaan atau? Ya sekarang sudah terjadi pro sana, kerabat juga begitu. Awalnya pro sana pro sini. Makanya terjadi keputusan pemerintah nanti akan mengerucut pada paham. Ini sudah keputusan pemerintah karena alasan berkonflik. Jangan dianggap cawe-cawe pemerintah. Kalau nggak konflik nggak akan cawe-cawe. Ya toh, itu aja. Nah itu ke depan dengan dipimpin oleh Tejowan sebagai PLT pelaksana di keraton. Ya sudah kita anu diri saja gitu loh. Kita beri kepercayaan lah. Kita lihat setahun, 2 tahun, ada nggak kemajuan pembangunan? Bagaimana kesejahteraan abdi dalam misalnya. Abdi dalam itu digaji cuma 200 kok. Mau kok. Iya, tanya aja abdi dalam. Nah itu tugas Tejowan untuk meningkatkan misalnya sesuai dengan UMR. Nanti kita lihat kan Tejowan ini 2 tahun ini yang masih baru belajar mendeklar ini juga lihat ini bagaimana caranya Tejowan melobi pemerintah berhubungan dengan Pemda, Pemprov dan lain-lain. Belajarlah mereka ngapain jadi raja, cuman gila hormat nanti jadinya gitu. Itu menurut saya sebagai putra PB12 dan dianggap pangeran sepuh. Demikian sekilas info. Rayu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.